Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Sintua Rosmala Lumban Raja Boru Situmorang dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Bibelfrau Rameria Boru Pardede dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu bersyukur dan tetap setia mengikut-Mu. Saat ini kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan buat kita di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 8 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 18. Amsal pasal 8 dimulai dari ayat 1 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan hal-hal yang mulia dan akan membuka bibirku tentang hal-hal yang benar. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan itu menjijikkan bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adil, tidak ada yang berbelit-belit atau menyimpang. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, semua hakim yang adil.
Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita pagi hari ini yaitu ayat 1. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Hikmat Tuhan terus memanggil. Amsal 8 ayat pertama ini mengingatkan kita bahwa hikmat tidak pernah diam. Hikmat Tuhan terus berseru dan memperdengarkan suaranya kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia berjalan sendiri tanpa arah. Melalui firman-Nya, melalui nasihat orang-orang yang takut akan Tuhan, bahkan melalui berbagai pengalaman hidup, Tuhan terus mengingatkan dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Sayangnya, banyak orang lebih suka mendengarkan suara dunia daripada suara hikmat Tuhan. Dunia menawarkan jalan yang tampaknya mudah dan menyenangkan, tetapi seringkali berakhir dalam kekecewaan. Sebaliknya, hikmat Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu membawa kita kepada keselamatan, damai sejahtera, dan kehidupan yang diberkati. Seorang ayah melihat anaknya hendak menyentuh kompor yang masih panas. Sang ayah segera berteriak, "Jangan sentuh." Larangan itu bukan karena ayah ingin membatasi kebebasan anaknya, melainkan karena ia mengasihi anaknya dan ingin melindunginya dari bahaya. Demikian juga hikmat Tuhan. Ketika Tuhan berbicara melalui firman-Nya, itu bukan untuk mengurangi kebahagiaan kita, melainkan untuk menjaga kita dari jalan yang membawa kerugian dan penderitaan. Hikmat Tuhan juga mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak, berbicara dengan bijaksana, mengendalikan emosi, serta hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang memiliki hikmat bukan berarti tidak pernah mengalami masalah, tetapi ia mampu menghadapi masalah dengan sikap yang benar karena mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau terus memanggil kami melalui hikmat-Mu. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengikuti suara dunia daripada suara-Mu. Berikanlah kami hati yang mau mendengar firman-Mu, pikiran yang berhikmat,
dan keberanian untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah setiap keputusan kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun kami, memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Inang Bibelfro Rameria Boru Pardede di nomor HP 0813 6103 5018. Jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat diunduh di Google Play Store. Renungan Harian Salom. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. Ruangan serbaguna. HKBP Kernolong memiliki ruangan serbaguna berkapasitas 350 kursi dan bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor HP 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga di nomor HP 0813 8198 9210. Jam ibadah dan gembala. Ibadah dilaksanakan 5 kali. 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. 5. Ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Roida Situmorang Demin, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibelfro Rameria Boru Pardede, bersama 21 orang sintua dan 4 orang calon sintua. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Melkida Boru Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Horas, horas, horas.
Sungguh